Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Army Al-Ghifari di sini. Pada kesempatan kali ini, siang ini saya ingin membedah sedikit ya hasil dari perenungan dalam tanda kutip. Hasil dari perenungan apa yang selama ini saya pikirkan dan apa yang selama ini saya anut. Sehingga dalam beberapa kasus, saya nggak mengatakan 100% apa yang saya lakukan pasti benar ya. Dalam beberapa kasus, saya merasa bahwa faktor-faktor berikut ini akan saya jelaskan. Ini adalah faktor-faktor kunci yang mana itu berhasil membuat saya meleverage beberapa bisnis, bahkan meleverage diri saya sendiri dalam konteks bisnis atau dalam konteks dunia nyata atau dalam konteks bahkan konteks keluarga sekalipun. Ada dua yang ingin saya sharing di sini kepada Anda, yaitu saya sebutnya dua faktor tumbuh. Dua faktor tumbuh yang membuat apa yang Anda lakukan itu menjadi tidak sia-sia. Karena saya sering melihat banyak sekali kasus, saya melihat di kelas konversi, saya melihat di teman-teman saya melihat di banyak orang, mereka berniat untuk tumbuh, tapi mereka tidak memiliki faktor tumbuh. Padahal faktor tumbuh ini adalah faktor yang sangat serius yang harus ada di dalam diri Anda, yang ketika faktor ini ada, apapun yang Anda kerjakan itu akan menjadi sebuah pertumbuhan. Ibarat kata ini semacam pupuknya, semacam kalau Anda nanam tanaman itu ya ini pupuk dan ini airnya. Kalau itu nggak ada, ya boro-boro Anda berpikir tumbuh. Dari segi mindset Anda saja itu udah nggak tumbuh gitu. Oke, dua faktor tumbuh. Yang pertama adalah faktor tersebut yang namanya apa yang saya sebut dengan istilah deliberate practice. Deliberate practice ini sempat saya ungkapkan di dalam video di pembukaan kelas konversi, tapi ini general konsep. Jadi kalau Anda menonton ini dan Anda bukan kelas konversi, bukan member kelas konversi, no problem. Anda akan tetap dapat manfaat dari apa yang saya ungkapkan di sini. Yang pertama, deliberate practice. Deliberate practice itu apa? Deliberate practice itu bukan praktis. Misalkan Anda sering dengar beberapa mastah bilang, yang penting Anda praktek. Yang penting Anda praktek. Anda nggak dapat ilmu, Anda praktek. Kalau yang penting adalah praktek, Anda perlu lihat tukang beca misalkan. Saya bukan merendahkan profesi tukang beca, tapi saya ingin mengungkapkan ya apa yang mereka lakukan. Tukang beca dulu 20 tahun yang lalu ketika saya masih 20 tahun yang lalu ya. Ya malah mungkin 30 tahun yang lalu ketika saya baru beranjak ngerti tentang dunia, umur 6 tahun, umur 7 tahun. Beca yang dulu dengan tukang becak yang dulu waktu saya SD dan tukang becak pada waktu saya SMP dan SMA itu mereka melakukan hal yang sama. Jadi mereka masih menjadi tukang becak. Padahal mereka praktek tuh setiap hari. Mereka melakukan setiap hari, mereka goes setiap hari. Terus Anda lihat lagi misalkan ada tukang bakso. Tukang bakso, Anda mungkin pernah ketemu orang yang tukang bakso yang 10-20 tahun yang lalu jadi tukang bakso, hari ini masih jadi tukang bakso dan masih keliling. Mereka praktek itu setiap hari. Kalau Anda ngomong, Bapak yang penting praktek, saya praktek mas. Nah, apa yang membedakan praktek yang dilakukan oleh si tukang becak tersebut, atau tukang bakso tersebut, dengan praktek yang saya maksud di sini, deliberate practice. Deliberate practice itu adalah artinya praktek yang kemudian mendapatkan feedback dari praktek tersebut. Feedback nih, ada satu feedback, jadi Anda praktek, kemudian Anda melihat ada sesuatu yang keliru nih di dalam ketika Anda mempraktekkan, maka yang keliru atau yang kurang itu diimprove. Jadi kata kuncinya ketika Anda deliberate practice itu adalah adanya feedback. Itu deliberate practice, adanya feedback yang didapatkan entah dari orang lain, entah dari Anda sendiri yang mengukur feedback dari apa yang sudah Anda lakukan, sehingga ketika feedback itu terjadi Anda melakukan improvement. Jadi selalu praktek, ada feedback, improvement. Praktek, ada feedback, improvement. Nah, selalu seperti itu berputarnya. Nah, kalau Anda punya mindset seperti ini dalam hal apapun, maka besar kemungkinan Anda akan bisa tumbuh. Karena loop Anda yang terjadi, lingkaran praktek yang terjadi di Anda itu adalah lingkaran yang positif. Jadi Anda nggak berkutat di kesalahan yang sama. Sama seperti, saya lupa ini ayat Al-Quran atau ini hadis ya. Kalau Anda tahu, mohon saya diingatkan. Jadi selalu dibilang bahwa ustadz-ustadz itu selalu bilang, kalau Anda diuji oleh Allah atau Anda diuji oleh Tuhan di satu titik tertentu dan Anda belum lulus di ujian itu, maka Anda akan diuji lagi di titik yang sama, terus menerus. Nah, ini konsepnya konsep deliberate practice.
Kalau Anda diuji di satu titik dan kemudian Anda tidak berhasil mendapatkan feedback dari ujian itu, dan kemudian menjadi sebuah improvement untuk Anda, maka ujian itu akan datang terus. Kalau Anda ingin dapat, misalkan anggaplah 1 miliar per hari, 1 miliar per hari nih, tapi Anda yang misalkan 1 juta per hari aja belum selesai, 1 jutanya, dan Anda belum tahu nih kenapa saya nggak bisa dari 1 juta naik dari 2 juta, boro-boro ngomongin 1 miliar. 1 jutanya aja masih belum, jadi Anda akan diuji terus di masalah yang sama. Dan itu sangat sering saya lihat, contoh, teman-teman saya anak IM. Mas, saya kok sering ditusuk oleh karyawan. Ya, oke, Anda ditusuk oleh karyawan. Apa nih hikmahnya atau apa pelajaran yang Anda bisa dapatkan dari sebuah kejadian itu? Oh, saya misalkan ketika saya ditusuk karyawan, saya kurang kontrol nih terhadap karyawan. Anda berpikir kurang kontrol ya kan? Terus kemudian Anda perbaiki kontrol Anda di situ. Ternyata masih ditusuk sama karyawan. Nah, berarti Anda belum lulus nih ujiannya. Jawabannya masih salah. Kasarnya gitu, Anda masih salah jawaban yang ini, dikasih lagi ujian yang sama. Oh, Anda masih ditusuk lagi. Kasih lagi ujian yang sama, masih ditusuk lagi. Anda benerin ini, itu, sampai Anda nggak ngerti nih, keywordnya apa sih? Feedbacknya apa yang harus saya dapatkan di sini? Nah, itu ketika Anda ketika Anda melakukan deliberate practice, kalau Anda nggak benar-benar melihat secara umum, Anda nggak punya mindset problem solving di situ, Anda nggak akan bisa bertumbuh. Jadi deliberate practice itu hanya bisa terjadi kalau Anda memiliki mindset problem solving dan Anda mengimprove cara Anda berpikir, mengimprove cara Anda mengambil keputusan, mengimprove cara Anda menganalisa sebuah permasalahan. Itu kata kunci ketika Anda ingin melakukan deliberate practice. Kalau Anda sangat ahli di bagian deliberate practice, yang mana ini adalah skill, saya nggak mengatakan ini given, ini IQ, ini Tuhan ngasih kita kecerdasan lebih banyak, enggak, ini skill. Jadi skill, semakin sering Anda gunakan, semakin Anda bisa melakukan itu dengan tanpa berpikir sama sekali. Automatically terjadi dalam kehidupan Anda, deliberate practice itu. Itu yang pertama, faktor tumbuh yang pertama. Faktor tumbuh yang kedua yang namanya adalah compounding. Compounding itu, saya pernah bikin satu podcast tentang compounding effect. Compounding itu bahasa ekonominya adalah bunga berbunga. Jadi kalau Anda nanam 1 juta rupiah, ya Anda menabung, anggaplah bunga halal ya, anggaplah bunga halal. Anda menabung dapat 1% atau dapat 4% per tahun. 1 juta Anda masukkan, berarti dalam 1 tahun Anda dapat berapa tuh? 40 ribu. Ya, 1 juta masuk 40 ribu. Nah, 40 ribunya itu Anda tabungkan lagi. Sehingga bunganya tadi Anda masukkan lagi jadi modalnya, kemudian dia berbunga lagi. Konsep investment juga sama. Kalau Anda misalkan dapat 1% per bulan atau 2% per bulan, nah bunganya itu atau bagi hasilnya itu Anda masukkan lagi menjadi modal, kemudian ditanamkan lagi, dimasukkan lagi jadi modal, tanamkan lagi, sehingga akhirnya bergulung. Sehingga pertumbuhannya itu tidak linear, bukan grafiknya itu nggak lurus, grafiknya itu eksponensial, yang mana makin lama makin bergulung. Itulah yang disebut compounding effect. Ini adalah satu keajaiban dunia yang ke-8 menurut Einstein. Nah, kalau Anda terapkan faktor tumbuh ini ke dalam compounding effect ini ke dalam kehidupan Anda, maka yang terjadi adalah apapun yang Anda lakukan, ketika Anda punya mindset compounding effect, Anda akan tahu bahwa ketika Anda menabung sesuatu ke dalam satu sistem yang memang sedang Anda fokuskan di situ, itu akan menggulung nantinya. Contoh, Anda kenal dengan seseorang atau Anda bersahabat dengan seseorang. Anda bersahabat dengan seseorang, pasti ada kesalahan dan kelemahan dan kebaikan yang terjadi dalam hubungan tersebut. Sorry, ini udah masuk waktu zuhur ya. Gak apa-apa, saya teruskan dulu. Lalu Anda berusaha melogowokan itu atau Anda menerima nih kelemahan dan kekurangan orang itu dan kebaikannya, lalu Anda jadikan itu suatu pembelajaran sehingga masuk lagi dalam tabungan persahabatan Anda. Nah, ini bergulung nih menjadi sebuah tabungan lagi. Yang lama bergulung, akhirnya ketika Anda berbisnis dengan orang itu atau ketika Anda berusaha berdekatan dengan orang itu, Anda akan benar-benar paham orang itu karakteristiknya seperti apa. Jadi Anda punya toleransi yang lebih, Anda punya trust yang lebih, Anda punya kepercayaan yang lebih terhadap sistem hubungan pertemanan Anda, yang mana itu akan sangat banyak membantu ke depannya. Bisnis itu khususnya tim itu adalah tentang trust. Jadi kalau seandainya Anda bikin satu sistem nih, cara nge-remote karyawan, cara biar orang nggak nusuk Anda, Anda bikin satu sistem yang sangat complicated, yang sangat terukur sampai detail-detailnya. Tapi itu semua goal ujung akhirnya itu adalah supaya Anda trust terhadap satu sistem yang dibangun. Nah, baru kenal banyak nih sistemnya. Tapi kalau sudah kenalnya udah lama banget,
dan kemudian trust itu sudah benar-benar dibangun sejak lama, maka yang begini-begini kalau meleset-meleset sedikit akan nggak ada masalah. Dan itulah kenapa banyak orang besar di luar sana, banyak orang yang bisnisnya mungkin sampai level triliun yang mungkin masuk rich list Indonesia gitu misalnya ya. Itu mereka kalau berbisnis sudah benar-benar dengan circle-nya aja. Kalau udah dengan circle-nya aja, itu faktor trust-nya tuh cepat banget. Jadi nggak perlu lagi Anda harus due diligence lagi, misalkan ngecek dulu orang ini seperti apa, panjang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, itu kan lama. Tapi kalau sudah sama-sama trust, cepat, langsung jadi satu bisnis. Tapi membangun trust ini terjadi karena compounding effect. Nah, dalam hal bisnis juga sama, dalam hal Anda mengerjakan sesuatu. Ketika Anda mengerjakan sesuatu, Anda belajar Facebook Ads. Lalu Anda belajar Google Ads, Anda belajar segala macam Anda pelajari, semua bisnis Anda kerjakan. Apa yang terjadi? Anda semacam invest waktu Anda dan pikiran Anda ke dalam banyak portofolio, ke dalam banyak saham. Nah, ketika Anda invest pada banyak saham, yang mana berarti modalnya, kalau Anda punya 1000 berarti kecil-kecil, efeknya akan kecil-kecil semua ke Anda. Tapi kalau Anda niat compounding ke dalam satu faktor tertentu yang ingin Anda pelajari, fokus kepada bab tertentu atau pembelajaran tertentu yang ingin Anda pelajari, lalu Anda curahkan tenaga, energi, pikiran di dalam faktor tersebut, maka yang terjadi adalah keuntungan ilmu dan seterusnya masuk lagi ke dalam hal tersebut. Lama-lama Anda akan benar-benar paham sampai Anda benar-benar kayak mengerjakan mengerjakan yang seolah-olah kayak Anda main, padahal itu Anda sedang kerja. Nah, sampai di level di titik itu, maka itulah Anda sedang menikmati hasil dari compounding effect tadi. Sampai Anda nggak sadar, tiba-tiba bisnis Anda kok udah jadi gede aja karena compounding. Sama-sama kayak mengerjakan bisnis. Kalau Anda mengerjakan 10 bisnis secara bersamaan, apa yang terjadi? Ya sama. Semacam Anda invest di banyak tempat, tapi ya kecil-kecil. Tapi kalau Anda mengerjakan di 2 atau 3 bisnis, yang itu saling berhubungan satu dengan yang lain, berarti ini compounding nih, karena kan saling berhubungan dengan yang lain. Begitu saling berhubungan dengan yang lain, Anda belajar di sini, dia menambah informasi untuk bisnis yang ini. Anda belajar yang ini, Anda menambah informasi yang ini. Anda mengembangkan yang ini, nambah informasi yang ini. Lama-lama akhirnya resultannya tuh tambah lama tambah gede, tambah lama tambah besar. Jadi kayak Anda invest di situ terus tanpa Anda sadar. Waktu Anda tuh Anda convert menjadi ilmu, waktu Anda convert menjadi uang, terus jadi persahabatan, jadi trust. Tim Anda itu terus. Tim Anda nggak berubah nih, tim inti Anda. Mungkin ada orang-orang yang datang dan pergi, mungkin ada ya, tapi tim intinya tuh nggak berubah tuh. Nah, inilah compounding. Akhirnya apa? Positive sum game, semuanya bahagia dengan sistem yang terjadi seperti ini. Nah, ini 2 faktor tumbuh ini yang kebanyakan orang nggak menyadari sama sekali. Bahkan saya sering lihat postingan orang-orang, tapi itu pilihan ya. Saya lihat postingan yang menurut saya ini udah di level yang senior banget nih di internet marketing. Tapi yang terjadi adalah dia tidak menerapkan compounding tadi. Dia nggak menerapkan deliberate practice. Hari ini ngerjain A, besok lagi ngerjain B, besok lagi ngerjain C, nanti 1 tahun kemudian ngerjain D, nanti apalagi belajar lagi hal yang baru, ads break keluar, belajar ads break, apalagi keluar, belajar lagi yang baru. Belajar dulu guys, nambah isi otak. Ya memang belajar tapi perlu strategi yang smart. Yang smart tuh gimana ya? Gunakanlah 2 faktor tumbuh ini. Ketika itu sudah tumbuh bergulung dan besar, ya lama-lama nanti itu akan membesar sendiri. Kebutuhan Anda yang lain akan muncul. Begitu itu muncul, barulah Anda mulai belajar hal baru tersebut. Kalau saya lebih suka seperti itu. Apa yang terjadi kalau Anda melakukan 2 faktor tumbuh ini, ya gulungan bisnis Anda akan nggak ngomong 1 tambah 1 sama dengan 2. Anda akan berbicara dalam konteks yang istilahnya the whole system is not the sum of its parts. Jadi nggak 1 tambah 1 sama dengan 2 nanti, tapi 1 tambah 1 bisa jadi 1000 atau 2000. Karena yang terjadi itu sudah satu sistem yang sudah sangat terhubung dengan yang lain, yang mana itu jauh lebih besar daripada komponen-komponennya. Contoh misalkan saya bicaranya Facebook Ads ditambah dengan jualan online ditambah dengan produk Anda. Ini kan 3 part nih. Tapi ketika ini Anda jadikan satu part secara satu sistem, ini akan menjadi sistem yang jauh lebih besar lagi terhubung di dalamnya. Saya sulit nih ngomongnya. Intinya kalau Anda mau googling, yaitu tadi, the whole system is not the sum of its parts. Jadi compounding itu keajaibannya seperti itu. Anda lihat aja grafiknya, cari di Google compounding effect. Satu, bisa jadi Anda mulainya modalnya hanya 30 juta atau hanya 10 juta atau bahkan hanya 0 rupiah.
Tapi karena Anda compounding terus, ya bisa jadi miliaran atau bisa jadi triliunan di situ. Itu aja mungkin dari saya, mudah-mudahan bisa membantu Anda menemukan nih apa yang harus saya lakukan sehingga Anda bisa bertumbuh. At least kalau kemarin-kemarin Anda ada miss-nya, ya setelah Anda nonton video ini Anda jadi lebih ngerti bagaimana cara bertumbuh dengan smart. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.